Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ila hadratil makaram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid, para habaib, wabil usus al-walid al-habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala, agar mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa guru kita selaku daripada Ketua Majelis Dakwah Al-Atmi Pusat, yaitu Ustadz Muhammad Harun, serta keluarga besar dan jamaah dan juga segenap para panitia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajatnya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga segenap pengurus Majelis Dakwah Al-Atmi Pusat dari berbagai macam wilayah, dari Parung, dari Sukabumi, dari Cikarang, dari Citayam, dari Sasak Panjang, dari Kota Bogor. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat. Dan juga tidak lupa guru kita Ki Haji Nadharuddin bin Abdurrahman Nawi, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Juga guru kita Ustadz Ismail dan juga segenap para asatidz yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan para ulama kita diberikan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala di dalam menyambut daripada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari demi hari, bulan demi bulan, Allah Ta'ala sajikan kepada kita tanpa ada henti-hentinya. Allah Ta'ala memberikan waktu kepada kita secara gratis, cuma-cuma. Allah Ta'ala memberikan nafas ini setiap harinya, tidak pakai hitungan, tidak menuntut balasan. Akan tetapi kita sebagai manusia wajib sadar diri, wajib tahu apa kewajiban kita, apa keharusan kita. Kita wajib berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dengan apa kita membalas daripada pemberian Allah Ta'ala yang besar ini? Hanya satu, saudara hadirin. Dengan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan kita menjalankan apa yang sudah diperintahkan, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini sebentar lagi kita akan mendatangi daripada bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tidak ada nabi manapun yang diberikan bulan khusus seperti ini, tidak ada, kecuali hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjalani 2 kali daripada bulan suci Ramadan, akan tetapi di dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan ini terdapat banyak hikmah yang besar. Sudah cukup hadis dari Nabi SAW yang sering sekali setiap tahun kita dengar. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak daripada orang yang puasa gak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Ini menunjukkan apa? Kita kalau puasa jangan cuma nahan haus dan lapar saja, tetapi apa? Ada banyak berbagai macam hikmah yang bisa kita dapatkan dari puasa tersebut. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, Utiyat ummati fi Ramadan khamsah khisal lam yu'ta nabiyun min gabli. Tidak ada satu nabi pun yang diberikan oleh Allah Ta'ala seperti umatku
yang diberikan oleh Allah Ta'ala yaitu 5 perkara ini. Jadi ini 5 perkara ini ya khusus eksklusif untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa? Idza kana fi awalil lailah nadarallahu ta'ala ilaihim man nadarallahu la yu'adzibhu. Apa kata Nabi? Ketika malam pertama ya, itu Allah Ta'ala akan memandang kita. Artinya apa? Kalau Allah Ta'ala memandang kita, itu sudah sistematis. Berarti Allah Ta'ala akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, kalau sudah pakai kalimat Allah Ta'ala memandang kita, berarti artinya apa? Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Dan siapa yang dipandang oleh Allah Ta'ala, lam yu'adzibhu, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Para malaikat akan beristighfar, memintakan ampun bagi kita setiap harinya dan setiap malamnya. Jadi siang dan malamnya malaikat itu memintakan ampun untuk kita semua. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lihat dalam ibadah mana lagi coba ya, di waktu kapan lagi kita dapati ya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dipandang langsung secara khusus. Kemudian lagi diberikan ampunan, ya, diistighfarkan oleh para malaikat. Kita lihat di mana lagi? Kalau bukan di bulan suci Ramadan ini. Maka di sini jangan pernah sia-siakan daripada bulan suci Ramadan ini. Kemudian apalagi kata Nabi, bau mulutnya orang yang puasa itu di sisi Allah lebih wangi, ya, lebih wangi daripada bau minyak misik. Maka oleh karena saudara hadirin, jangan kita meremehkan daripada orang yang berpuasa. Jangan pernah meremehkan. Kemudian apalagi bahwasannya Allah Ta'ala berkata kepada surganya, ya, apa kata Allah Ta'ala? Ya jannati ista'id, wahai surgaku bersiaplah kamu. Kenapa? Barangkali di antara umatku ada yang meninggal dunia ketika sedang melaksanakan buka puasa, ya, atau dalam keadaan berpuasa, maka apa? Sudah pasti jaminannya orang yang meninggal dalam keadaan puasa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini kita tahu bulan puasa ini, ya, ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan luar biasa, dan ini adalah tamu, ya. Ini bulan puasa ini adalah tamu. Biasanya tamu itu kebanyakan pasti banyak maunya, betul nggak? Ya, minta ini, minta itu. Tapi bulan puasa nggak minta macam-macam. Ya, bulan Ramadan cuma minta satu, pengen kita jadi orang soleh. Bulan Ramadan cuma pengen satu, pengen yang punya rumahnya, ya, kita ini menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya bulan Ramadan gak minta suguhan macam-macam, cuma 5 suguhan buat bulan suci Ramadan. Ya, ini ingat baik-baik, ketika datang bulan suci Ramadan, suguhin nih yang 5 ini. Apa tuh yang pertama? Yang pertama bulan Ramadan, ya, itu minta disuguhin si tuan rumahnya itu untuk menjaga lisannya. Jaga lisannya, gampang gak? Gampang. Jaga lisan dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di dalam 3 perkara. Pertama, ghibah, ngomongin orang, bergunjing. Ya, itu disebutkan dalam hadis, orang yang berghibah itu lebih kejam, lebih pedih daripada orang yang berzina 30 kali. Memang betul dia nggak berzina, tapi hobinya ngomongin orang. Itu lebih parah. Orang yang berghibah 1 kali lebih parah daripada 30 kali zina. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam Quran diibaratkan orang yang berghibah itu seperti makan daging orang tersebut. Naudzubillah. Sampai kata Allah Ta'ala, fakarihtumu, apa kamu gak jijik makan dagingnya orang? Sampai kata Allah Ta'ala seperti itu, saudara hadirin. Maka di sini saudara, jangan pernah kotorkan daripada bulan suci kita dengan perbuatan ghibah tersebut. Kemudian apalagi namimah, ya, yaitu mengadu domba. Orang gak ribut jadi ribut. Nah itu hati-hati. Kadang-kadang orang namimah itu gak disadarin. Memang enak bu, orang ghibah itu, ya, hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu terasa lezat. Dan itu berasa biasa, buat diri kita itu udah biasa. Orang ngomongin orang ghibah, orang namimah, itu gak ketara, ya, gak kerasa, enak berasanya. Itu memang sudah biasa.
Akan tetapi orang yang sadar, orang yang punya ilmu, dia akan menentang daripada ucapannya tersebut. Dia akan menahan dirinya, tidak mau ngomongin orang, tidak mau mengadu domba. Maka di sini sampai kata Nabi, orang yang suka mengadu domba, ya, lam yara raihatal jannah, tidak akan mencium daripada baunya surga. Maka sini saudara hadir, betapa ruginya kita, gara-gara nggak bisa jaga mulut, kita sampai nggak bisa mencium bau surga. Kemudian yang terakhir apalagi al-kidib, bohong. Ya, jaga lisan kita dari berbohong. Kemudian bulan Ramadan minta disuguhin apa? Yang kedua, Ramadan minta disuguhin, orangnya yang punya rumah itu minta agar menjaga dia punya telinga. Menjaga dari apa? Nutup kuping terus? Bukan. Menjaga telinganya dari mendengarkan orang yang suka gibah. Sampai-sampai kata Nabi, al-muktab wal mustami syarikani fil ithim. Kata Nabi SAW, orang yang bergibah dengan yang mendengarkannya itu sama-sama dapat dosa. Betul, kita gak ikut ngomong, tapi kita ikut dengerin, sama aja. Kenapa? Orang gak mungkin ngomong kalau gak ada yang nggak dengerin. Maka di sini jangan dengerin ucapan-ucapan atau obrolan-obrolan yang berbau gibah. Jangan. Kenapa? Itu akan merusak diri kita. Ya. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketiga, suguhan yang minta diberikan untuk bulan suci Ramadan, yaitu apa? Menjaga mata, ya, menjaga mata dari apa? Dari apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan apa? Bahwasannya innan nisa min habaili syaitan, bahwasannya perempuan itu ya tidak solehah, perempuan yang tidak solehah min habaili syaitan, perangkapnya setan. Ya, makanya orang lelaki nggak mungkin terjerumus kecuali apa? Ada kerja sama setan. Dengan siapa? Dengan perempuan yang tidak soleha. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sifat Sayyidatuna Fatimah tidak terlihat dan tidak melihat. Maka di sini jangan kita terkadang hanya cukup mengetahui Sayyidah Fatimah itu tertutup, tapi yang kita lupakan apa? Bahwasannya kita ini sudah menutup diri kita, tapi kita tidak menutup mata kita dari orang lain. Ingat, Sayyidatuna Fatimah tidak terlihat dan tidak melihat. Maka di sini jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Sifat Sayyidatuna Fatimah sifat yang paling sempurna. Maka jangan kita meremehkan daripada sifat Sayyidatuna Fatimah. Maka di sini kaum perempuan kita ini adalah tanggung jawab orang laki. Ya, adik kita, saudara kita, istri kita, ibu kita, itu auratnya tanggung jawab kita. Bukan jangan mentang-mentang itu masalah dia. Tidak, kitanya yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Yang lakinya itu yang bertanggung jawab. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, dahulu pernah terjadi perang. Hanya gara-gara apa? Gara-gara ada satu perempuan muslim ketika berada di pasar di negeri Syam, itu dikerjain sama orang kafir. Ya, jadi cerita itu perempuan muslim, dia pakai hijab, dia pakai niqab, dikerjain. Roknya itu diikat ke dia punya kerudung. Sehingga ketika lagi sibuk melayani, ya, itu diikat, begitu ketika berdiri terbuka auratnya sehingga dia langsung duduk, menangis, malu. Dan ini kabar ini terdengar. Pada zaman itu kalau tidak salah zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pada saat itu langsung perang, saudara hadir. Hanya satu aurat wanita terbuka, perang dijalankan. Akan tetapi kita lihat, ya, yang mengerjakan hal tersebut bukan orang kafir, tapi justru anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan kita biarkan keluarga kita membuka aurat. Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang membuka aurat sama dengan dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, jangan pernah menampakkan daripada hal-hal yang apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saudara hadirin yang wal hadirat yang dirahmati oleh Allah taala, kemudian suguhan untuk bulan suci Ramadan yaitu apa yang keempat? Sebutkan oleh Imam Ghazali, janganlah kamu ya sembarangan di dalam berbuka puasa. Fajtahid, berusahalah kamu untuk berbuka puasa dengan yang halal. Kenapa? Orang puasa susah-susah, pakai yang syubhat, makannya gak jelas. Akhirnya apa? Hancur puasanya. Secara hukum sah, tetapi secara pahala belum tentu, saudara hadirin. Maka di sini salaf kita mengatakan, jangan kamu berbuka dan jangan kamu memberi buka kepada orang lain dengan sesuatu selain daripada yang halal. Yang syubhat aja gak boleh.
Ya, jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak boleh. Maka harus betul-betul murni yang halal. Lebih baik kita makan 1 butir korma tapi halal, terjamin dengan setengah air gelas, ya, daripada kita makan 1 nampan makanannya lezat enak tapi nggak jelas ini hasilnya dari mana. Bukan nggak jelas daging apanya, tapi hasilnya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kalau perutnya kemasukan 1 butir syubhat, nanti doanya nggak mustajab, nanti doanya nggak terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, sajian untuk daripada bulan suci Ramadan, yaitu apa? Disebutkan oleh Imam Ghazali, jangan kamu menambah porsi kamu di malam hari. Ya. Kenapa? Karena tujuan puasa itu likasrati syahwah. Makanya syahwat itu disebutkan untuk menghancurkan syahwat. Puasa itu untuk menghancurkan syahwat, dipecahkan. Makanya nafsu itu layaknya seperti kaca. Ada tapi nggak kelihatan. Betul tidak? Makanya kata Imam Ghazali, syahwat itu nggak bisa dibunuh. Ya, syahwat itu nggak bisa dibunuh. Syahwat itu harus diarahkan. Syahwat itu, nafsu itu seperti kuda liar, harus ditaklukkan, harus dijinakan. Kalau tidak, kamu akan kesusahan, kamu akan dicelakai olehnya. Tapi kalau bisa menjinakannya, kamu akan beruntung. Bisa dipakai sholat, bisa dipakai tahajud. Maka kita jangan kaget melihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sholat tahajud 500 rakaat. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin, ya, putra daripada Sayyidina Husain, sampai punya gelar Imam Ali As-Sajjad, ahli sujud. Kenapa? Setiap harinya 1000 rakaat, saudara hadirin. Apa yang membuat mereka menjadi kuat seperti itu, saudara hadirin? Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, pencetus Thariqah Balawi, beliau sholat tahajud tiap malam 1000 rakaat. Apa yang membuat mereka menjadi semangat? Makan obat apa mereka itu? Bukan obat yang membuat mereka menjadi kuat, tetapi apa? Nafsunya ditundukkan, nafsunya diarahkan sehingga mereka menjadi kuat. Itulah mereka, saudara hadirin. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka sebelum saya akhiri, ya, saya minta agar memaksimalkan waktu antum ketika di dalam bulan suci Ramadan. Jangan dipakai tidur, jangan dipakai banyak tidur. Usahakan malam sebelum sahur 1 jam, minimal 1 jam sebelum waktu sahur sudah bangun. Ya, sebab apa? Disebutkan sini dalam hadis bahwasannya Allah Ta'ala itu akan membanggakan hambanya yang bangun di tengah malam kepada para malaikatnya. Sehingga apa? Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, unduru ila abdi kharaja min tahta lihafihi wa taraka dunya wa amratul husana yunaji bi kalami ashhidukum anni qad ghufirtu lahu. Saksikanlah wahai para malaikatku, lihatlah itu hambaku. Mereka keluar dari selimutnya, mereka tinggalkan istrinya yang soleha, mereka yunaji bi kalami, mereka bermunajat dengan Al-Quran, mereka bangun tahajud, mereka sholat, kemudian dia baca Al-Quran, dia berdoa kepadaku. Saksikanlah wahai malaikat, ushidukum qad ghufirtu lahu, aku sudah ampuni dia. Masya Allah, tidak ada lagi kata yang lebih indah daripada kalimat yang sudah Allah Ta'ala ucapkan ini. Mudah-mudahan kita masuk menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.